المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Halaman 9 Tasbihul Alhamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tuqrimuni bi nuril fahmi wa tudhimu lima ashkala hatta yubhara innaka anta ta'lamu wa la na'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahumullah. Bismillah wa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani wa nawwir basari wa basirati bi nuril fahmi bil 'ilmi ladunni wal kasbi ya arhamar rahimin bi jahil nabi wal ali wa sahbi amma ba'd. Isturakum ya ahlal waqti wa ya ahlal nur wa ya ahlal nur wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal darab wa ya ahlal batin wa ya sahib hadhil wilayah aghithuna wa amiduna wa a'inuna amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Fasal ke-8 dari hal kalimat innaka di dalam qunut. Kata penulis di dalam qunut tidak harus, artinya kada boleh membaca fa innaka, mesti innaka, dibuang fa-nya. Jawab saya, itu perkataan penulis tiada betul karena di dalam qunut itu banyak riwayatnya. Jadi kada sebutin riwayat aja qunut ini banyak. Seperti di dalam tasyahud semalam ada riwayat 8 riwayat. Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhaddab telah menerangkan akan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, katanya telah mengajarkan kepadaku Rasulullah SAW. Hasan bin Ali ini cucu Nabi ini langsung dari pakaian kunut nih, ada musalsal bil kunut. Kalau dijazakan kena terus musalsal bil kunut. Akan beberapa kalimat yang banyak dibaca dalam qunut dengan dan setengahnya inilah: Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini, ada waqina bila dijamakan, wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait ولا يعز ولا يذل وإنه لا يذل من وليت. Ada bertiga riwayat ini tinggal wala ya'izzu man adait, langsung tabarakta rabbana wa ta'ala. Dan telah disahkan ini hadis dengan riwayat Abu Daud dan Nasai dan riwayat Baihaqi dari Muhammad ibnul Hanafiyah. Muhammad ini anak Sayyidina Ali dari istri dan perempuan bernama Hanafiyah. Ini Muhammad ini anak Sayyidina Ali, anak Sayyidina Hasan Husain Sa'abah. Muhammad namanya. Katanya suka membaca bapakku dia Sayyidina Ali akan ini doa di dalam qunut subuh, dan telah meriwayatkan Baihaqi dari Turuq jalan Ibnu Abbas dan lainnya bahwa Rasulullah SAW mengajarkan akan ini doa supaya dibaca di dalam qunut subuh, dan Rasulullah SAW suka membaca ini doa di dalam qunut subuh. Maka dengan ini keterangan nyatalah bahwa membaca fa'innaka di dalam qunut itu tiada tertegah, ada dilarang, malah diperintah, dan Rasulullah SAW sendiri mengamalkan itu kalimat fa'innaka taqdi wa la yuqda alaik.
Nah, jadi Nabi amalkan di dalam kunut. Jadi tertolaklah kaul perkataan penulis menangati kada boleh berbuat fa innaka, langsung innaka aja. Padahal hadis riwayat kunut ini beberapa macam. Pasal ke-9 dari hal kalimat wala ya'izzu man 'adait. Di situ di atas riwayat dan di atas ditinggalkan dibuat. Kata penulis di dalam kunut tidak harus memakai lafaz wala ya'izzu man 'adait. Jawab saya itu fatwa penulis tidak dengan ilmu, karena kunut itu sebagaimana telah diceritakan banyak riwayatnya di dalam Al-Wajiz karangan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ada mengarang kitab Waziz, ada Wasit, ada Basit. Di kitab-kitab dia ada nang Wajiz, nang ringkas, nang tipis, ada nang Wasit, nang sadang, ada nang Basit, nang lebar luas, nang kenal kitabnya. Jadi Imam Syafi'i, Imam Ghazali ini sama aja kita mazhabnya sama kita Imam Syafi'i. Ada tersebut wazadal ulama wala ya'izzu man 'adaita, dan telah menambah ulama wala ya'izzu man 'adaita qabla tabaraka rabbana wa ta'ala. Sebelum tabaraka rabbana wa ta'ala ada tambahan wala ya'izzu man 'adaita. Artinya dan menambah ulama lafaz wala ya'izzu man 'adaita sebelumnya, artinya sebelum kalimat tabaraka rabbana wa ta'ala di dalam Al-Ajiz, Syarhul Wajiz, jadi ada kitab Al-Ajiz kiranya karangan ini ziyadah ditetapkan dengan riwayat Baihaqi dari Tariq Israil bin Yunus, dari Ishaq, dari Barid, dari Abi Maryam, dari Hasan atau Husain, itu doa memakai wala ya'izzu man 'adaita. Riwayat hadisnya ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain meriwayatkan hadis kunut. Dan juga diriwayatkan oleh Tabrani daripada hadis Syuraik dan Zuhair bin Muawiyah, dan daripada hadis Abil Ahwas dari Abi Ishaq, dan ini hadis tinggi sanadnya. Sebab kata Imam Rafi'i, ini hadis telah dibaca kepada Abil Faraj bin Hamad bahwasanya Ali bin Ismail telah menceritakan bahwasanya Ismail bin Abdul Qawi telah mendapat riwayat dari Fatimah binti Sa'dul Khair bintu Sa'dul Khair, dari Fatimah binti Abdullah, dari Abdullah, dari Sulaiman bin Ahmad, dari Hasan ibnul Mutawakkil, dari Affan bin Muslim, dari Abul Ahwas, dari Abi Ishaq, dari Buraid bin Maryam, dari Abil Hawra, dari Hasan bin Ali, katanya aku telah diajarkan oleh Rasulullah SAW akan kunut, terus dibaca memakai wala ya'izzu man 'adait, dan tersebut di dalam Tuhfah juz 2 halaman 65. Wazadal ulama fi ba'da wala ya'izzu man 'adait wa anqaruhu wa inkaruhu mardudun biwurudihi fi riwayatil Baihaqi, wa inkaruhu mardudun biwurudihi fi riwayatil Baihaqi. Artinya dan menambahi ulama di dalam kunut sesudah lafaz walai dengan lafaz wala ya'izzu man 'adait, maka orang yang ingkar nidai itu mardud, ditolak karena lafaz wala ya'izzu man 'adait itu ada di dalam riwayat Baihaqi dari Rasulullah. Masih lagi pembahasan masalah kunut, pasal ke-10 dari hal lafaz falakal hamdu. Kata penulis di dalam kunut tiada harus kada boleh memakai lafaz falakal hamdu ala maqadait. Jawab saya itu perkataan penulis tidak betul, dan tersebut di dalam Tuhfah wazadal ulama ba'da ta'alid falakal hamdu ala maqadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala ba'sa bi hadhihi ziyadah bal qala jamun inna mustahabbatun wurudiha fi riwayatil Baihaqi. Artinya dan menambahi ulama sesudah lafaz ta'alid dengan lafaz falakal hamdu ala maqadait, dan tiada mengapa
dengan ini tambahan malah telah berkata ulama banyak bahwasanya membaca falaqal hamdu itu sunnat sebab ada tersebut di dalam riwayat Al-Baihaqi dari Rasulullah SAW. Asal ke-11 dari hal waqaf lafaz hadaita. Jadi bila di waqaf hadait, kata penulis kalimat hadaita dan sebangsanya tidak harus waqaf. Taknya mesti hidup baris taknya seperti hadaita. Allahumma hdina fi man hadaita. Alakal hamdu ala ma qadaita. Ujar sidir kada boleh waqaf. Jawab saya dengan pengetahuan apakah maka penulis menegak orang yang mewakafkan itu tadi tak hadaita. Ilmu di mana? Ya sidir. Apakah ia takut keliru antara tak muannas dan tak mukhatab? Jika begitu baiklah ia lebih dahulu memperlukan belajar shara seperti ia memperlukan mencela orang. Inilah nasihat saya. Jadi sidin belajar ilmu tata bahasa Arab, nahwu sharaf. Jangan langsung menyalahkan orang kalau boleh hadait itu tadi. Pasal ke-12 dari hal mengangkat tangan ketika amin qunut. Wallahu a'lam. Jadi banyak masalah-masalah yang daripada Wahabi yang kan itu memprotes ini. Langsung dijawab sidin dengan dalil-dalil daripada hadis. Kitab Sayyidus Salihin. Pengantin gitu nih. Elemen. Bahagian yang pertama at-taharah anil khubsi, bersuci daripada najis, dan di dalamnya 5 pasal. Al-faslul awal bin najasat. Pasal yang pertama itu pada menyatakan ain najis. Ketahuilah olehmu bahwasanya ain suatu itu ada kalanya hewan, yakni binatang, dan ada kalanya juz'un, sebagian daripada hewan itu, dan ada kalanya yang lain daripada hewan dan lain daripada juz'u hewan itu. Juz'unya itu bagiannya bisa bulunya, bisa kotorannya, binatang najis. Adapun hewan yang hidup itu semuanya suci melainkan anjing dan babi, maka keduanya itu najis sama ada ia hidup ataupun mati. Jadi ada najis mughadadhah lagi hukumnya. Jadi orang cacat atau jampai itu ada najis dari kata hidup mati ya. So paling besok binatang hidup ada najis. Selain anjing dan babi, kalau anjing babi hidup dan mati najis mughalladzah. Dan demikian lagi menjadi najis binatang yang diperanakan dari keduanya atau salah satu keduanya daripada keduanya itu beserta dengan binatang lain yang suci. Kucing lawan anjing, beranak kucing, kucing anaknya anjing itu najis dah. Babi kawin lawan kambing atau lawan sapi, beranak sapi atau kambing, anaknya itu mengaran kambing sapi itu najis karena abahnya babi. Andai kata telah kayak kisah sang Kuryang itu anak oleh anjing, cuma anjing kutukan manusia juga, jadi ada najis tak karena asalnya manusia. Jadi umpamanya manusia kawin lawan anjing lalu beranak manusia, anaknya itu najis, basah, kata naik ke masjid, basahnya itu najis. Cuma umpamanya ingin jadi imam, itu dibolehkan karena jadi imam, amun kada lagi umpamanya jadi imam boleh. Si abahnya anjing, anaknya manusia, anaknya umpamanya alim jadi imam boleh juga.
Dan semua bangkai hewan itu najis melainkan 5 perkara. Pertama, bangkai manusia, bangkai ikan, manusia iwak, bangkai belalang. Keempat, ulat yang jadi di dalam buah-buahan atau yang jadi dari memakan makanan. Nah, jadi ulat yang di dalam wadi itu ada najis. Namanya kita sanggah langsung tak ada apa-apa. Ini berasal dari situ yang ada najis tadi. Nah, ini dibuati ulatnya diandaki langsung loh, barang pinaknya itu najis. Apalagi kita pirak, ulat kita yang umumnya ada najis juga. Mungkin anak makan aja. Itu biar hasil perselingkuhan antara binatang dengan buah tadi. Masukkannya maninya ke situ hidup. Ada yang sama tuh kisah babi lawan pilandok hendak ubi di babi indah. Aku terima cintamu jar babi. Ini aku cintaku hanya untuk babi juga. Dia mulai bala mahal-mahal marayu sudah tuh marayu diberi macam-macam pada apa aja. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, barang bakal karasan sih. Pilandok ini sahinya kama naik bukah jaro pilandok persasai. Sudah bala mahal sampai bakal karasan kira. Artinya na barang tak ada balam bigan lubang balam bagian masuk bundur kada kawa marah kada kawa ada masuk awak ganal babi dapat pilandok bagianan iba bagianan baya beranak keluar muha kayak babi awak kayak pilandok. Nah jar babi ini apa anakku nih muha kayak babi bulu kayak pilandok awak halus. Dengaran diubah itu, ya. Jadi hasil kerjasama tidak baik antara babi lawan pilandok, barang nak gubang kan kisah, selingkuh. Kalimah sekalian bangkai binatang yang tiada baginya darah yang mengalir seperti lalat dan semut dan nyamuk dan kutu dan barang sebagainya, maka jika jatuh segala bangkai yang tersebut itu ke dalam air yang sedikit dengan tiada disengaja niscaya tiada jadi najis ya itu air itu. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin. Karena mengikut Al-Imam Ghazali rahimahullah dan muafakat ia dengan Imam Hanafi bahwasanya bangkai yang 5 bahagi itu suci. Itu tadi semut, lalat, dan nyamuk dan kotok dan barang sebagainya. Mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i kita tuh bila umpamanya kita bola banyu itu bilanya apa namanya? Bila gulanya bersamot, gulanya berdulu dibuat anyar banyunya itu kan membuat najis karena sebagian pendapat Syafi'i najis tadi samot. Nah, tapi di sini kan mazhab Imam Ghazali juga, Imam Ghazali Syafi'i juga. Bila kita bawa dahulu banyu hanyar gula nomor samot tadi membuat najis ternyata. Makan najis, terminum najis. Jadi itu ada yang berpendapat najis, menang pendapat Abu Hanafi tadi. Samut, nyamuk, koto, barang sebagainya nang kada mengalir darahnya tadi lalat. Nah itu kada najis. Jadi bapaknya berdahulu gula, bercampur samut tadi ya bapak. Jadi bapaknya orang bola langga itu kita hendak minum aja karena empat nang apa ngarannya. Masuk. Sangat.
Karena mengikut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan muafakat, artinya sepakat ia dengan Imam Hanafi, Abu Hanifah, bahwasanya bangkai yang 5 bahagi itu suci. Dalam hadis itu kan bila banyu tadi masuki lalat itu di kanan sayap kanan ubat, sayap kiri racun. Jadi bila masuk lalat ke minuman, celup, imba dicelup, makan buang, jangan dimakan lalat gitu deh, jangan. Kisah seorang yang bisa kapalang karaya apa ngaranya nang larun nang bar kalau larut berarti orang nyiur berarti orang nyiur baparut iya berarti orang roiko amal banar tak ada nama mais dia dimakan orang yang pernah kena najis tuh pernah kena najis ada malir darahnya ada darah. Ini yang menang disediakan orang asal anak apa sahabatnya para sahabat itu. Rasulullah kan bila karena sidin kada biasa makan dop binatang dop buka jadi YouTube tuh ada tuh dop ini kayak cacak tapi gana awaknya tak apa gana gitu biawak lain pada biawaknya kan kayak biawak mau dop kita kapalannya gana kayak cacak tadi bang ya coba sertangan laju juga berjalan ya di lain pada takdir gana yang padang pasir teh di Pakistan Afghanistan ada tak jadinya ada berlubang di dalam padang pasir tadi di porpoi banyak timbo tangkap balah parutnya ada nang seikungan di masakinya rata-rata seikungan lah yang Arab rata biasa di situ Rasulullah rata biasa ujian Nabi kada di kami kada di Makkah ada di Madinah jadi Nabi kada memakan sahabat yang bisa memakan artinya takrir karena takrir itu Nabi berdiam kada melarang kada mana cuma kada bisa makan hukumnya tetap halal karena saat Nabi kada menangati jangan Nabi menangati halal jadi haram kayak kisah binatang himar, keledai. Lalu pas memasak juga kalau sahabat ini memasak tuh dijarang sudah. Ujar Nabi ini himar nang hutan liar tuh himar wasit atau himar ahli, himar di kampung nih kan. Nah kalinya jadi sahabat himar ahli, himar nang di kampung balik dia buang. Kita himar ahli, kita himar nang diam di kampung tuh hukumnya haram. Nah jadi ada binatang itu sama aja binatangnya. Cuma ada nang liar di hutanan halal. Ada nang di kampung haram dimakan. Sejarahnya himar itu umat membawa kayu hendak membakar Nabi Ibrahim. Nah lalu itu di kota nang dilihat kan umat nang hutan liar itu kadang umat. Nang di kampung ini lah turun tamburan jangan datang nang di kampungnya. Jadi dihinakan juga yang ada anak cucunya gara-gara umpat membakar Nabi Ibrahim membawakan kayunya keju cecak sudah dimati bulu cecak tuh sekali mati 100 pahala 2 kali cantok hanya mati 90 aja lagi sampai 10 kali cantok habis pahalanya tak nah, jadi ada pahalanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah kitab Melayu baru itu ada uduk, nah itu ada yang mengatakan haram dibunuh kenapa? Karena ini umat menyamper mulai jauh masuk ke banyu samper tangan Nabi Ibrahim deh bisa memajahi dia binatang lain di kami uduk apa jadi menyamper tangan mulai jauh ada sampai aja untung ke sampur tangan ke api yang berapa bulan nyer panjang ini ujar uduk itu bangka membuat kuda kalau dihargai dimuliakan karena boleh dibunuh. Nah, kepada orang ada hajat tentang wujud, pas saya dibunuhnya telah hidup-hidup belum dikaitkan. Yang habis suara tuh kayak dua makanya tuh
Ketakutan belum diselesaikan ruwet belum. Ada apa lagi? Ada apa kodok tadi lah. Umar awan apa tadi? Cacak. Jadi niat baik ada cacak ini mulai jauh nih. Nah, apa ikutnya orang menyalai lagi nah supaya menyalak lagi padahal apa sama ada tiupan cacak ini. Nah, dihinakan. Burung dara di Makkah Madinah kada boleh dibunuh. Nah, karena anak cucu uli burung dara nang melindungi Nabi waktu Nabi bermalam di Gua Sur. Andai kata kada burung dara itu masuk bubuhannya itu melihat Nabi kada ini melindungi dengan sarangnya. Dihormati dimuliakan anak cucunya karena mencintai Nabi, menyelamatkan Nabi dari kejaran orang kafir waktu itu. Nah, tapi disebutkan oleh setengah fuqaha pada bangkai yang dua bagi yang akhir itu apa dua bagi akhir nyamuk dan kutu bergerak. Jika jatuh ia di dalam air yang sedikit, artinya kurang 2 kula, dengan tiada sengaja niscaya tiada jadi najis ia air itu. Yani dimaafkan segala bangkai itu pada bicara air. Jika jatuh ia ke dalam air yang sedikit dengan tiada sengaja jatuhnya itu. Artinya gugur seorang kalau dibuati, menang dibuati jadi najis. Ya sedikit saja itu antara anehnya bedanya najis kada itu apakah dimasukkan atau ini masuk seorang. Hukum puasa tuh kita sujud ngong dia nyamuk bobot kamu dong tangguh kayak ada serangnya kan beta karena kita kada membuat menang pak nah itu beta kita buat loh membuat lain. Semalam aku sembahyang Twitter dilanggar gambarangan datang apa itu belalang halus tuh buat mesin lah panik benar kita rumah sakit malam tak kalinya ujar kalau itu telepon ibunya kada angkat anak buah sendiri teman telepon belum lawan ketika ibu minyak mati dia ketika minyak ada minyak lain bayar mati sok penyanyi cabut dia sedutnya lawan alatnya puskesmas kan ada kalau alat teknik ada awalnya bilalang halus lah datang semua saya aja kata tahu kan kalau rumah sakit dulu dimati dulu bila tanya buat minyak lama kan minyak apa atau apa Jakarta nang pentingnya mati dulu gitu. Kalau kita ada biasa terjadi gitu, biasa panik. Hukum apa lagi? Hukum ini ialah bicara hukum air. Adapun bicara menanggung, membawa akan dia dalam sembahyang, maka itu terkadang tidak dimaafkan seperti yang tersebut. Bicaranya itu di dalam kitab-kitab fikih. Jadi ini kan sedikit-sedikit saja fikihnya sih membahas, dan dianya banyak tasawufnya sih di sini. Jadi kita mamanya nukar apa itu di pasar rantau Kararangga, nah dibuat ke kantong nukar 5.000 buat ke kantong bawa sembahyang najis kalau bawa najis ada sembahyang. Ada rangga anak wangi, apalagi itu yang dijual orang munjun lah. Pani, rangga, tabuan, dibuat ke kantong, bawa sembahyang, bawa najis, kada sah. Amun nang kada sengaja tabuat tadi nyamuk, buat di situ lalat, tabuat kada bapak mati. Adapun segala juzuk daripada hewan itu maka itu terbagi atas 2 bagi. Pertama juzuk yang dikerat daripada binatang yang hidup, maka itu najis seperti hukum pakainya. Sapi umpamanya sayang sapi nih
mau disumbali sabada taat tipil buritnya dimasak di sakit hidup-hidup alalah najis bangkai ini kadu sumbali najis bangkai itu. Jadi jikalau ada bangkainya itu najis, maka adalah juzul yang dikarat daripada binatang yang hidup itu jadi najis dua. Jadi bila binatang najis kayak anjing babi tadi ditatak dagingnya najis dua. Dan jikalau ada bangkainya itu suci, maka adalah juzul yang dikarat yang daripada binatang yang hidup itu jadi suci seperti ikan. Nah itu memang suci ikan atau belalang atau manusia. Tetapi suci segala bulu binatang yang halal jika dikarat daripadanya ketika hidupnya, dan najis segala bulu yang dikarat daripada bangkai. Nah ini guru sakumpul itu baru fatwa. Nah disidin tak bulu kucing tak najis karena binatangnya akan dibeli dimakan. Makan ulama perang karena ada ulama lain pelang tak. Artinya bila amal balwa balanya umum ngali bahindar. Zaman sahabat itu kucing tuh apa karena disebut binatang rumahan, keluar masuk rumah keluar masuk rumah. Mungkin aku bahindar kita, nah itu umpan nak kada najis saja.